Kembali lagi dengan saya Leo, kita akan membahas tentang perencanaan keuangan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Kita sudah membahas tentang bagaimana agar kita bisa kelola uang dengan lebih baik, yaitu dengan cara kita membelanjakan uang secara tepat. Kita memakai konsep sisi dan sisa ya kemarin ya. Dan di situ kita akan mengetahui bahwa semakin kita belanja, kita bisa semakin sejahtera. Nah, dari 3 poin sisi yang kita bahas kemarin, hari ini kita mau bahas fokus untuk satu hal, yaitu apa? Kalau kita mau sejahtera, maka kita harus membelanjakan uang kita keluarin untuk apa? Pelunasan hutang dulu, ya. Jadi kita harus melakukan debt cancellation. Kalau kita punya hutang itu harus dilunasin, ya kan? Lunasinnya pakai apa? Pakai tentu harus kita bayar. Bayar pakai apa? Pakai uang tentunya. Namun, ada pakem-pakemnya. Pakem ini adalah tujuannya untuk supaya kita boleh berhutang, namun hutang ini harus membawa kita ke titik yang lebih sejahtera. Jangan sampai kita ngutang tapi kita ngawur hutangnya gitu. Kalau kita mempunyai penghasilan bersih 100%, maka berapa sih yang boleh kita pakai untuk berhutang? Yang boleh kita pakai untuk berhutang maksimal itu adalah 35% ya dari penghasilan. Contoh, misal penghasilan kita 10 juta per bulan gitu ya. Maka 35%-nya itu adalah 3,5 juta. Maka pada saat kita melakukan tanda tangan di mungkin lembaga pembiayaan gitu, kita harus hitung angsurannya itu nggak boleh lebih dari 3,5 juta. Kalau lebih dari 3,5 juta, itu bahaya loh, ya kan? Hidup kita di saat ini itu bisa jauh dari kata sejahtera. Bahkan kita itu bisa menjadi sengsara lah hidupnya. Nah, jadi hari ini supaya kita bisa sejahtera, kita ikuti dulu pakem 35%. Bagaimana jika penghasilan saya 100 juta? Walaupun 100 juta, ingat, maksimal adalah 35%. Artinya 35 juta per bulan. Nggak boleh lebih, ya. Karena kalau lebih bahaya. Bahayanya kenapa? Di dalam konsep sisi, kita harus menyisihkan ke dalam 3 pembelanjaan pokok yang akan membawa kita ke hidup yang sejahtera. Ya, kalau ini lebih dari 35%, artinya ada pos-pos lain yang akan berkurang gitu, ya kan? Nah, jadi hari ini 35% itu adalah angka ideal yang harus kita pegang gitu. Kalau kita bicara tentang hutang itu ada 2 jenis. Ada hutang produktif dan ada hutang konsumtif. Jadi pada saat kita mau berhutang, maka kita harus bijak di dalam menentukan hutang ini saya butuh apa enggak sih, ya kan? Untuk kebutuhan atau keinginan. Tujuan berhutang kan kita sebenarnya mungkin kita bisa keluar dari situasi yang sulit, ya kan? Atau mungkin kita melihat sebuah peluang nih. Wah, peluang ini bagus tapi kita harus berhutang nih untuk mendapatkan peluang ini. Misal kita berhutang untuk tujuan apa? Sebagai modal bisnis, tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu tentu baik adanya. Kemudian kita juga berhutang misalkan kepengen beli benda berharga gitu ya, namun tidak perlu langsung keluar uang dalam jumlah yang besar. Nah, itu kan keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh dari berhutang. Berhutang itu sebenarnya baik adanya, tergantung dari tujuannya itu. Jika kita ternyata ketika di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita menggunakan hutang, dan hutang itu adalah hutang konsumtif, maka itu perlu ada satu pakem lagi, yaitu maksimal 15%. Nggak boleh lebih dari 15%, ya kan? Supaya kita ini terkontrol. Jangan sampai kita 35% semua itu adalah hutang konsumtif, itu kan ngeri sekali, ya kan? Nah, kita boleh berhutang kalau tujuannya itu adalah untuk misalkan membangun aset produktif. Aset produktif itu gimana nih? Nah, hutang produktif adalah hutang yang dia menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan uang kembali kepada kita. Ya, contoh membeli sebuah aset dan aset itu akhirnya menghasilkan uang. Ada seorang teman bernama Nicole, ya. Nicole ini dia tuh mempunyai 10 motor Mio warna-warni gitu ya, motor Mio-nya ya. Terus kita tanya nih, "Loh Nicole, kok punya 10 motor Mio buat apa?" Misalkan si Nicole bilangnya gini, "Lah iya, Leo, kalau saya hari Senin saya pakai baju merah, maka saya pakai motor Mio yang merah. Hari Selasa saya pakai baju hijau, saya pakai motor Mio yang hijau. Hari Rabu saya pakai baju putih, saya pakai motor Mio yang putih." Itu artinya dia beli 10 motor Mio dengan hutang, dan itu hutang adalah hutang konsumtif kan ya, tidak menghasilkan. Namun beda cerita kalau si Nicole bilang, "Iya, saya berhutang, saya membeli 10 motor Mio, tujuannya untuk apa? Digojekin, dikaryakan, jadi menghasilkan uang." Nah, kalau itu tujuannya, maka hutang itu akan memberikan keuntungan bagi si Nicole tersebut. Benar enggak?
Tapi kalau hanya untuk tujuan konsumtif, maka pikir baik-baik. Alangkah baiknya kalau maksimal yang boleh kita pakai dari penghasilan kita itu tidak lebih dari 15%. Dan perlu diingat satu hal, 15% itu adalah bagian dari 35% itu. Jadi bukan 35 tambah 15 jadi 50, bukan ya, gitu. Jadi 15% adalah bagian dari 35% tersebut, gitu. Ketika kita sudah berhutang juga, kita harus hati-hati, ya. Karena kenapa? Kita kan harus membayar pinjaman plus bunga, benar ya? Ketika kita berhutang, kenapa kita selalu mengatakan idealnya 35% jangan lebih? Karena khawatir, kalau misalkan suatu hari, walaupun penghasilannya 100 juta, katakan 2 digit gitu ya, 3 digit ya, tiba-tiba suatu hari namanya penghasilan kehidupan orang kan kayak gelombang kehidupan itu kan naik turun gitu ya. Nah, kayak gelombang di laut gitu ya. Kalau pas lagi posisi turun, penghasilan turun, kan ngeri. Kalau tiba-tiba ternyata yang tadinya masih dalam ranah 35%, gara-gara penghasilannya turun, tiba-tiba menjadi, misalkan penghasilan 100 juta jadi 70 juta. Hutangnya tadi yang dia perlu bayar 35 juta. Itu kan persentase sudah naik ke 50%, kan bahaya kan ya. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita gini, terlilit hutang, ya akhirnya kena blacklist, kan juga bahaya. Akhirnya bunga berbunga, akhirnya menumpukan juga bahaya, ya kan? Itu bahaya banget. Nah, jadi hari ini kalau kita mempunyai hutang, supaya hidup kita bisa sejahtera, alangkah baiknya hutang itu harus dibayar. Jangan cuma bayar bunganya aja, karena ada orang tertentu yang saya temuin, dia hanya mau bayar bunganya saja loh. Dia bilang nanti gampang lah. Kalau untuk pokoknya kan, kalau pokoknya nanti suatu saat saya sudah ambil asuransi ini, nanti kalau ada apa-apa asuransi aja yang bayar. Kalau kondisinya kayak gini, itu bisa bikin orang itu bekerja seumur hidup akhirnya. Kenapa? Karena dia harus bayar bunganya itu nggak ada habisnya gitu. Makanya kalau orang mau hidup sejahtera, pertama ya, dia tidak boleh lebih dari 35% untuk pembayaran hutang. Dan hutang itu harus dilunasi, tidak bisa tidak. Karena kalau dia tidak melunasi hutang, dia seumur hidup akan terikat untuk bekerja terus gitu ya. Jadi dia mau sejahtera, dia harus melakukan debt cancellation, pembatalan hutang. Di dalam ilmu keuangan, kita ini membicarakan kalau hutang itu, kalau di dalam catatan kekayaan itu rumusnya sangat sederhana. Kenapa kita membelanjakan uang untuk debt cancellation, pembatalan hutang, untuk membayar hutang? Kenapa semakin kita belanja, kita bisa semakin kaya? Karena rumusnya gini, sangat sederhana. Total aset dikurangi total hutang, itu sama dengan net worth, ya, kekayaan bersih. Jadi ketika hutangnya menurun, maka kekayaan bersih kita akan meningkat. Itu sebabnya kenapa pelunasan hutang, pembelanjaan untuk pembayaran hutang, itu menjadi salah satu pos yang akan membuat kita semakin sejahtera dan membuat kita semakin kaya. Karena tingkat net worth-nya kita itu akan semakin meningkat. Total aset dikurangi total hutang, itu menjadi total kekayaan kita, kekayaan bersihnya kita. Semua yang saya ceritakan itu adalah kupasan dari buku yang saya tulis. Jadi buku yang saya tulis ini ada 2 buku, 1 set. Ini adalah buku tentang perencanaan keuangan. Andai kata dulu ketika awal saya bekerja, saya sudah tahu tentang isi buku ini, maka hari ini saya merasa level kehidupan saya bisa di tingkat sejahtera yang lebih tinggi lagi gitu. Sayang, dulu saya nggak tahu ilmunya gitu. Hari ini saya sudah tahu ilmunya, saya tuangkan ke dalam buku. Nah, sahabat sekalian, kalau bisa mengetahui isi buku ini, alangkah bijaknya ya. Jadi ketika pertama kita bisa mendapatkan penghasilan, maka kita bisa hari ini mengumpulkan kekayaan dan kita bisa semakin sejahtera. Ini bukunya judulnya Berawal dari Impian, ya. Jadi setiap mimpi yang menjadi jejak kehidupan, ini akan menjadi impian kita dan berpijak pada tekad. Ketika mimpi dan tujuan kehidupan seiring berjalan, maka semuanya itu akan membawa kita ke titik sejahtera. Ya, semua yang saya kupas ini itu tertulis juga di dalam buku ini. Silakan dapat dihubungi untuk memiliki buku ini, ya, buku yang sangat langka, tapi akan membawa Anda ke level sejahtera yang lebih tinggi. Oke, salam sukses buat semuanya.